Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di channel Cerita Ruang Depan. Asik. Oke, Cerita Ruang Depan kali ini kita lebih santai-santai lagi gitu. Terhitung kayaknya kita udah hampir sekitar 5 season lah gitu. Sudah banyak gitu. Untuk supaya channel kita makin berkembang, jangan lupa untuk teman-teman share, like, comment, and subscribe channel kita supaya lebih berkembang lagi. Oh berkembang? Ya berkembang aja gitu. Berkembang biak ya? Berkembang biak. Perlu diinfokan juga untuk teman-teman bahwa sekarang teknisi channel kita sekarang sudah hebat. Itu udah ada mikrofon, udah ada sound card. Itu suatu perkembangan. Walaupun belum ada iklan gitu. Enggak apa-apa. Udah ada iklan. Cuman belum masuk ke donasi. Oke. Tapi enggak apa-apa. Seperti biasa hari ini kita ditemani oleh Gus Bro dan juga ada Cak Nabil. Gimana kabarnya ini berdua ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mana, Gus? Agak kurang enak badan sebenarnya, Betul. tapi ya untuk silaturahim ke sampean-sampean ini ya saya sempatkan lah. Tapi harusnya pakai masker Gus sampean ini Gus biar Iya. Ente kebayangan puasa. Ya, gimana lagi Pak? asik. Gak ada beras Pak. Baik. Malam hari ini kita akan cerita-cerita lagi di channel Ruang Depan ini yang lebih menarik lagi tentunya, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua yang menyaksikan channel ini, supaya waktu teman-teman tidak terbuang sia-sia ketika melihat channel kita itu. Melihat ini Gus sekali atau teman-teman dari teman-teman saya ini kan gitu, yang akhir-akhir ini mulai kayak semacam dia menikmati channel kita gitu, sehingga akhirnya dia bertanya tentang proses kehidupan gitu Gus. Kata beliau itu coba dong masukin ke channel gitu, barangkali Gus Bro bisa menjawab tentang istilahnya proses-proses dalam kehidupan ini kan gitu. Kadang-kadang kan ada manusia ini gitu atau orang-orang gitu kan pengennya itu lebih kepada hasilnya gitu, tapi dia tidak mengikuti pada prosesnya. Itu mungkin terjadi di era sekarang gitu Gus. Kita pengen instan dan lain sebagainya kan gitu, karena memang zaman yang menuntut untuk itu. Tapi tentunya kan sebagai manusia tidak juga lupa untuk mencapai ke proses kesuksesan itu, kita harus ada proses sebelumnya gitu Gus. Gitu Pak. Ini Rebutan. Nah. Satu siapa dulu? Oke, lanjut. Pas kita dulu. Jadi kalau misalnya udah monggo Gus, berarti sampai santai bro. Mungkin ini ya, kayak adakah kewajiban lain selain menghamba gitu? Ini kan wujud daripada proses Gus, karena yang tadi ditanyakan adalah tentang kayak kegelisahan hati, mungkin sih lebih kepada kegelisahan hati gitu. Mungkin itu Gus. Menghamba kemana dulu nih? Ya tentunya kepada Tuhan lah. Gitu. Masa kan baik zaman saat ini menghambanya ke manusia. Nah iya, prosesnya itu Gus, ada prosesnya. Nanti mungkin kita akan bahas yang lainnya juga gitu. Kalau hostnya ini kayaknya gua kira terlalu buru-buru ya. Terlalu buru-buru ya? Untuk minta dijawab pertanyaannya. Karena ini pesanan Gus. Jadi pertanyaan pesanan ini. Iya, pertanyaan pesanan. Enggak, maksudnya kan. Tapi ya betul Di sini kan betul. juga ada Cak Nabil. Betul. Mungkin Wah, dia ngeri bisa kali. menceritakan pengalaman Betul. terkait Betul. proses kehidupannya kan. Gitu kan. Mungkin dia punya kisah-kisah yang perlu kita ulik. Enggak ada kayaknya sih bro. Tapi menarik Gus. Karena kan ya salah satu mungkin dari kita juga kan kayak butuh lah gitu kan, kayak untuk proses dalam kehidupan ini seperti apa, perjalanan proses kita sampai di titik ini seperti apa, juga perjalanan podcast ini gitu untuk mencapai AdSense itu kan seperti apa. Nah, kayak seperti itu. Oh dari Gus Nidom atau Sanabil sendiri gitu, ada pandangan apa terkait proses gitu? Ya karena memang saya pengen jawabnya itu dari perspektif keislaman, agama ya. Mungkin saya menjawabnya dari sudut pandang itu aja sih. Kita sering, dan mungkin juga sebagian dari kita sudah pada tahu gitu loh,
kalau dalam agama kita itu ada trilogi yang di situ mungkin bisa menggabungkan nilai-nilai dalam keislaman. Itu pertama kan ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Kita Islam saja itu belum lengkap tanpa ada iman. Kita iman saja dan Islam saja tanpa ada ihsan itu juga belum lengkap. Artinya tiga trilogi ini harus menjadi satu kesatuan yang utuh gitu loh. Kan ini juga nantinya tiga trilogi ini ketika sudah menjadi satu kesatuan yang utuh itu kan nanti akan mencapai hasil. Makanya kan prosesnya harus melewati tiga trilogi tadi untuk mencapai tujuan dari kehidupan itu sendiri. Kalau kita kupas Islam itu apa sebenarnya gitu. Kalau gampangannya kan yang selama ini kita tahu adalah Islam adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kan gitu. Terus ada iqamis shalah, ita'iz zakah, terus shaum Ramadan, terus haji atau hijrul baiti man istata'a ilaihi sabila kan itu. Artinya kan itu sebuah apa ya istilahnya proses dalam melakukan pengakuan dia Islam atau enggak atau artinya, untuk mencapai Islam yang sempurna. Iya, artinya kan harus dibuktikan dengan amal gitu loh. Makanya kan kalau iman saja, iman kan artinya mempercayai Allah, Rasulullah, malaikat dan sebagainya itu yang ada di rukun iman. Ketika hanya mempercayai saja tanpa dibuktikan dengan keislaman atau dengan kata lain masyrohan bil amal, yaitu dengan syahadat, dengan menjalankan sholat, menjalankan puasa, zakat dan haji, itu ya belum lengkap gitu loh. Artinya dua perkara ini yaitu iman dan Islam itu harus berjalan secara beriringan, saling melengkapi. Itu sebagai ada implementasi sebagai sebuah proses. Karena gini Pak, akhir-akhir ini juga karena circle saya itu banyak saya amati juga seperti itu. Artinya dia di KTP-nya Islam. Nah, tapi Islam yang hanya di KTP saja gitu loh, masih sering ninggalin sholat, ketika ada Jumatan malah tidur, nggak berangkat ke masjid untuk banyak. Ya makanya itu sebuah proses. Artinya ketika dia ingin menggapai tujuan hidup yang bahagia, yang memang sesuai cita-cita dalam agama Islam, ya keduanya harus dilakukan proses-proses itu gitu. Artinya iman Islam. Nah, iman Islam saja ini belum sempurna juga ketika kita belum ihsan. Ihsan itu antak budallah ka'annaka tarok wa illam yarok ka'annahu tarok gitu loh. Artinya kamu itu ibadah atau menghamba kepada Allah seakan-akan itu ya Allah selalu melihatmu gitu loh. Artinya dalam setiap kegiatan apapun, perilaku apapun, itu kita itu merasa takut, merasa takwa kepada Allah gitu loh. Memang kita kan ada kadar-kadar atau tingkatan ketakwaan ya dalam Islam itu. Dalam pribadi kita juga kan seperti itu. Makanya kan kita itu harus dilatih gitu loh. Jangan ketika ada calon mertua kita itu rajin beribadah. Seakan-akan Islam iya. Seakan-akan Islam. Tapi pas kalau nggak ada mertua atau nggak ada atasan, nggak ada ayang juga, kita nggak rajin, itu kan salah. Makanya kan niat kita harus ikhlas itu loh untuk mencapai tujuan dari kebahagiaan hidup itu. Artinya ya kita ibadah memang karena semata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untuk proses yang secara globalnya ya. Makanya di situ juga di kajian ilmu tasawuf nanti juga ada lagi, yaitu kita kenal sebagai 4 pilar gitu loh. Ada syariat, ada thariqat, ada hakikat dan ada ma'rifat gitu.
Ini 4 pilar keislaman ya, bukan Ya. 4 pilar kebangsaan ya. Bukan bukan Beda. Islam. Sosialisasi nanti. Nanti itu pemuda Pancasila malah nanti. Waduh. Digeruduk tadi. Ya, karena pemuda Pancasila ini kan salah satu gerakan yang memang menjaga ideologi bangsa kita. Betul, Ya, sepakat. ya artinya gini, maksudnya di dalam Pancasila pun yang kita inginkan juga mengilhami gitu, terilhami dari nilai-nilai 4 pilar yang ada di Islam gitu kan. Artinya nilai-nilai itu juga diimplementasikan dalam ADART-nya Ya, gitu. artinya gitu. Ya, sehingga itu menjadi nilai yang nantinya juga untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku sepakat sih Gus tadi perihal ketika ada ayang lah, ada mertua dirajin. Iya. Jadi aku pernah ingat kata-kata, aku lupa kata-kata siapa. Jadi dia pernah berkata seperti ini. Kita bisa tahu orang itu seperti apa ketika dia sedang sendiri. Iya. Bagaimana ketika dia sendiri, apakah dia berbuat baik atau berbuat maksiat? Aku lupa, kalau nggak salah Imam Al-Ghazali apa siapa itu? Aku lupa. Iya. Makanya kan kalau di pendapatnya Imam Ghazali kalau nggak salah ya, itu kan ikhlas itu apa gitu kan? Ikhlas itu bagaimana? Kalau menurut Imam Ghazali, lo ibadah nih, lo aslinya males-malesan, tapi berhubung lo disuruh orang tua lo dan nanti akan dikasih feedback atau hadiah lah katakanlah, lo kalau mau ibadah rajin jamaah di masjid setiap waktu 5 waktu ketika sholat, nanti akan gua nikahin sama gadis yang cantik. Wah, pertama kan motifnya karena dia ibadah ke masjid untuk mendapatkan itu kan, Rewards itu ya. reward itu ya, atau feedback tadi. Nah itu kan pertama nggak ikhlas, tapi apakah kemudian nggak ikhlas itu ditinggalkan kan enggak, makanya harus dilatih gitu loh. Kalau menurut Imam Ghazali kalau nggak salah itu, yaitu proses untuk mencapai keikhlasan, karena ikhlas itu yang tahu hatinya. Ikhlas kan tempatnya dalam hati. Karena unik sih Gus, ya sedikit ya, karena kan ada dalam Al-Quran ini kan surat Al-Ikhlas gitu. Iya. Tapi kalau nggak salah ada 4 ayat kalau nggak salah atau berapa gitu ya. Iya. Tapi nggak ada kata-kata di situ yang menerangkan tentang ikhlas gitu. Iya, artinya kan juga ada nilai di situ kan, kayak semacam yang saya ucapkan tadi, nilai ikhlas tempatnya ya di hati, nggak kelihatan secara fisik gitu loh. Sama kayak ikhlas tadi kan, nggak ada kata-kata al-ikhlas tapi dinamai al-ikhlas. Mungkin filosofisnya adalah ikhlas itu ya tidak terucap lah gitu. Maksudnya ya kita melakukan sesuatu ya tanpa mengharapkan apapun. Namun tadi ada tafsiran daripada Imam Al-Ghazali kan gitu. Iya. Untuk mencapai proses ikhlas ini kan butuh yang namanya proses lah gitu. Belajar dan dilatih. Mungkin kira-kira seperti itu kan Gus. Iya. Gua melihatnya sih dari pendapat Imam Ghazali itu bagaimana untuk melatih mencapai keikhlasan itu tadi. Artinya memang motif pertama untuk orang yang tidak ikhlas itu ya seperti itu, dengan motif duniawi dulu lah, nanti dibiasakan, akhirnya itu kemudian menjadi kebiasaan yang awalnya motifnya itu duniawi menjadi motif ukhrawi gitu loh. Artinya dia biasa, dia sudah nggak menginginkan reward tadi yang berupa wanita cantik, tapi dia mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan ataupun ketenangan hati dalam ibadah tadi. Akhirnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Seperti itu proses gitu loh. Tapi kembali lagi ke pembahasan terkait syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat tadi juga unik Pak. Artinya ketika kita kaji dalam ilmu tasawuf itu sebuah proses. Artinya ketika seseorang ingin menggapai kepada tingkatan yang tinggi itu harus berproses. Proses utamanya yang paling pertama itu syariat. Orang nggak mungkin langsung mencapai tingkatan hakikat ataupun makrifat tanpa berpijak pada tingkatan syariat yang utama tadi. Itu harus berjalan beriringan. Ibarat kata gini nih, kita mau naik tangganya jumlahnya ada 4 lah katakanlah. Kan nggak mungkin seseorang itu langsung berpijak ke anak tangga nomor 4 yang paling atas, kan nggak mungkin, harus berproses. Nanti kan jatuh kalau seperti itu. Artinya ya harus dari anak tangga 1, anak tangga 2, anak tangga 3, sehingga
sampai ke tujuan akhir anak tangga nomor 4. Tapi emang nanya dikit, ada nggak kira-kira jalur akselerasi Gus? Kan kalau sekolah-sekolah apa nih, pinter nih langsung dari SD tiba-tiba udah ke SMP, baru kelas 4 SD naik ke SMP, itu jalur akselerasi. Sebenarnya itu ada ya. Tapi tetap ketika sudah ke jalur mencapai puncak, katakanlah makrifat, itu tetap orang yang sudah mencapai tingkatan itu tetap ada pijakan dari syariat. Ya meskipun itu akselerasi, dia secara syariat biasa-biasa aja, tiba-tiba dipilih oleh Allah menjadi seorang wali yang majdub, katakanlah sampai mencapai tingkatan makrifat, itu ada. Tapi kan itu hal yang nggak bisa kita pilih gitu loh. Artinya itu memang sudah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan untuk proses kehidupan dalam Islam, artinya kita makrifatullah lah, kita lebih mengenal Allah, itu ya lewat jalur 4 tadi. Ada pertama syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada makrifat. Ketika kita cerita tentang kewalian itu juga menarik, Pak. Yang ini kemudian juga banyak yang disalahpahami tadi. Ya katakanlah yang dikatakan host tadi kan, orang sekarang itu lebih seneng instan gitu, langsung mencapai hasilnya tanpa melalui proses yang panjang gitu, yang susah. Makanya kan sedikit dipotong ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini terjadi mungkin adanya gerakan-gerakan kayak dalam Islam ini kan kayak ada gerakan-gerakan yang timbul mengkafirkan, langsung statement mengkafirkan, membid'ahkan dan sebagainya. Mungkin terjadinya ketika kita belajar secara Islam ini dikhawatirkan nanti akan arahnya ke situ, Gus, karena dia tidak paham alur ceritanya seperti apa, kenapa kita harus misalnya kayak bertawasul, ziarah kubur dan sebagainya gitu. Dia langsung belajar pada puncaknya, pada intinya bahwa kita harus kembali ke Al-Quran dan hadis gitu. Dia melupakan bahwa ada ijma, ada qiyas dan sebagainya. Saya kira seperti itu sih, Gus. Ya makanya kalau dalam proses ini tadi dalam Islam itu kan harus ada guru, Pak. Makanya di tasawuf itu kan ada guru mursyid ya. Ya kita sebagai orang yang berproses itu murid atau salik gitu kan. Artinya itu ketika kita memilih mursyid dan kita sebagai salik, itu ya harus benar-benar memilih jalan yang benar, artinya guru yang benar, metode yang benar, sehingga nanti tidak mendapatkan hasil yang keliru gitu loh. Syarat ilmuwan yang benar juga ya. Itu ada syaratnya semua gitu loh. Betul. Makanya kan sekarang banyak yang disalahpahami, hanya memandang hasilnya saja. Katakanlah dulu ada wali di Jawa dulu kan, namanya siapa itu yang dibunuh itu? Siti Jenar. Siti Jenar itu kan. Siti Jenar kan yang sekarang ini banyak dipahami oleh para penganutnya itu hanya diambil sisi hakikatnya saja, tanpa memandang sisi syariatnya gitu loh. Artinya kan dulu ada statementnya Siti Jenar, ditanya kan, dia ditamui seseorang, ditanya apakah ada Siti Jenar di rumah, tidak ada, yang ada hanya Allah kan gitu. Oh, yang utusan Sunan Kalijaga ya, manggil dia. Jadi kan dia sudah ke tingkat wahdatul wujud ya. Artinya memang semua yang ada di dunia ini ya bayangan dia memang hanya Allah saja, yang lain sudah nggak ada. Tapi kan itu juga melalui proses tadi, artinya tidak langsung instan. Ya sekarang yang kemudian dipahami oleh golongan-golongan milenial yang salah arah tadi itu ingin langsung mencapai puncak tadi tanpa melalui proses syariat. Artinya dia tetap sholat dan segala macamnya itu nggak dijalani. Itu kan yang kemudian menjadi salah. Artinya dari segi syariat, thariqat, hakikat dan makrifat tadi itu harus seimbang, Pak. Kita ibaratkan syariat itu seperti bahtera atau kapal. Nah, gitu. Terus thariqat itu seperti laut, gitu loh. Nah terus hakikat ini kita ibaratkan sebagai mutiara, kan ada syairnya itu kan. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun al-bahri
hakikatun turun gula. Ya artinya ketika kita ibaratkan syariat itu sebagai kapal dan apa tadi torekot sebagai laut, nah itu kan harus beriringan. Ada kapal saja tanpa ada laut kan nggak bergerak. Begitupun juga ada laut nggak ada kapal ya nggak jalan juga. Dan itu untuk mencapai tujuan tadi turun gula, untuk menggapai mutiara. Itu mutiara itu tujuan atau hasil yang kita idam-idamkan selama ini. Itu mungkin seperti itu. Atau sederhananya mungkin inilah hasil laut lah ya gitu. Ya, hasil laut. Ya mungkin mutiara kan satu hal yang mahal gitu Iya. kan. Itu sih. Ya memang harus berproses secara benar untuk menggapai tujuan kehidupan ini kan. Pada intinya kan kehidupan di dunia ini yang kita cari adalah kebahagiaan dan ketenangan hidup. Nah, ketenangan hidup itu bisa dicapai ketika mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tandanya ridho itu gimana hidupnya? Ya berkah. Berkah ya. Iya. Berkah itu ya kita jarang melakukan maksiat. Ya meskipun kita sebagai apa masih melakukan maksiat, tapi kan sudah intensitasnya sudah minimal lah, ya jarang lah gitu. Iya Gus, tadi kan kita sampean gitu membahas terkait yang tiga pilar 4 yang iman, Islam, Oh, ihsan gitu. Kita kan pernah di segmen sebelumnya itu kan ngobrol seputar keimanan gitu ya, iman terhadap hal-hal yang istilahnya perkara yang goib lah gitu yang memang harus kita imani kan gitu. Nah menarik di sini kita ketika berbicara tentang Islam itu Gus. Islam ini kan mungkin kategori adalah kegiatan yang kayak yang harus dilakukan untuk menuju keimanan gitu kira-kira Gus. Nah kan ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Misal Gus, ada orang yang melakukan zakat, puasa, haji, sholat tapi nggak syahadat Gus. Apakah itu dikatakan mungkin kalau misalnya dia syahadat, sholat, zakat, puasa tapi nggak haji kan bisa dikatakan Islam. Tapi kalau nggak keempat itu nggak, tapi nggak syahadat kira-kira gimana Gus? Ya makanya kan syahadat itu diletakkan nomor 1. Makanya kan sholat itu salah satu syarat bisa sah melakukan sholat itu syaratnya harus Islam terlebih dahulu. Nah Islam itu bisa dinilai atau dianggap sebagai orang Muslim itu ketika dia sudah membaca syahadat atau pengakuan lah, ikrar gitu. Syahadat ini kan membaca syahadat itu artinya ikrar gitu. Ikrar bahwasanya Tuhanku ya Allah gitu, dan Nabi Muhammad Rasulullah kan gitu. Artinya kalau pertanyaannya seperti itu ya gak sah. Beda sama haji. Haji kan ada istilahnya ada kualifikasinya lah. Manistato'a ilaihi sabila. Artinya kan bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak wajib. Tapi yang mampu nggak berangkat ini juga berbahaya. Kadang-kala kan misalnya ya barangkali ada teman-teman saya gitu kan yang pengen melakukan ritualnya dulu gitu Gus, pengen sholat dulu, pengen ini dulu, barangkali pengen haji dulu gitu. Tapi nggak mengikrarkan diri bahwa membaca syahadat, mengucap syahadat, lalu kemudian ya dia ikrar gitu bahwa benar-benar Islam gitu. Tapi dia hanya mengikuti ritualnya aja dulu gitu, sholat dulu, zakat dulu, atau mungkin pergi haji dulu gitu. Dan tetap berarti intinya nggak sah kalau seperti itu Gus. Iya, maksudnya kan ibadah kayak semacam sholat, puasa itu kan ada salah satu syaratnya kan harus Islam. Artinya kalau dilakukan oleh bukan orang Islam ya gak sah. Syaratnya bisa sah gimana? Ya dia harus membaca syahadat dulu, harus ikrar, harus Islam terlebih dahulu. Karena kan iman itu artinya kita mempercayai gitu loh. Ibarat kata, katakanlah seperti ini ibaratnya. Kita mencintai wanita, mencintai seseorang. Dalam hati kita juga sudah meyakini, mempercayai itu. Gitu. Tapi kan ketika lu hanya sebatas perasaan aja, sebatas meyakini, mempercayai, itu kan nggak akan dipercaya oleh perempuan yang kamu cintai tadi. Perempuan itu akan mencintai perasaanmu ke dia itu ketika kamu buktikan dengan perbuatan.
misal kamu menuruti perkataannya, Ampun. Betul. mengasih Ampun. perhatian kan gitu. Betul. Aku jadi kan Kak Imam Al-Ghazali lagi nih. Iya. Katanya kan kalau seorang yang memang mencintai ya, jatuh cinta, pasti dia mendengar apa kata orang yang dicintai itu. Iya, artinya kan Ya walaupun nanti tahap ujungnya ini ya tetap cinta mahabbatullah, Gus. iya Cinta ke Tuhan. tetap. Tetap. Makanya kan untuk urusan cinta itu kita itu nggak bisa menahan gelombang hati kita, Betul. gitu. Mailul qalbi lah artinya. Tapi kan sebatas mana implementasi cinta itu mailul qalbi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah syariat. Betul. Makanya kan nanti implementasinya beda. Ketika kita ibaratkan cinta itu dengan pacaran ya nggak boleh kalau dalam Islam kan ada aturan-aturan mainnya kan gitu. Ya kalau balik lagi soal ibarat tadi, ibarat kita percaya sama Allah, kita yakin hanya di dalam hati saja tanpa kita implementasikan lewat bukti-bukti perbuatan kita ya sama aja kayak tadi. Artinya itu ya sebuah hal yang kurang lengkap gitu loh. Harus ada kesesuaian antara hati kita dengan perbuatan kita. Tapi kalau kita udah yakin nih, kita udah berbuat tapi masih nggak ada tanggapan Nah itu. Makanya kan kalau dalam Islam itu dua hal yang paling pokok itu iktikad sama amaliyah kita. Iktikad itu masalah keyakinan, iman tadi. Betul. Yang paling penting itu kita iktikad dulu. Ketika iktikad sudah iman, kita harus buktikan lewat ucapan dan perbuatan dengan syahadat tadi, dengan sholat. Artinya dua hal itu ya harus sejalan, nggak boleh kita hanya milih salah satu. Makanya kan kalau dalam proses tadi ada 3 trilogi, Islam, iman, ihsan, kemudian ada 4 pilar lagi yaitu thariqat, syariat, thariqat, hakikat sama makrifat. 3 dan 4 perkara tadi itu pada ujungnya itu juga berkaitan dengan masalah hawa nafsu, Pak. Makanya menurut Imam Syahrawardi, rukun Islam itu menurut dia itu hanya ada satu, yaitu qatlun nafsi bisaifil mukhalafah. Artinya membunuh hawa nafsu dengan perang perbedaan. Artinya kita melawan hawa nafsu yang sering mengajak pada keburukan itu diperangi. Makanya kan untuk tingkatan dari thariqat sampai ke makrifat tadi itu kunci utamanya untuk menggapai tujuan tadi, untuk tujuan makrifatullah tadi itu ya kunci utamanya adalah melawan nafsu. Kan baik yang mengatakan ya sebenarnya manusia itu berperang bukan dengan manusia lain ya, melainkan dengan diri sendiri ya. Iya, makanya kan sekarang ketika kita bahas masalah ramai-ramai tentang jihad yang paling utama pada masa sekarang ini adalah jihad melawan hawa nafsu tadi. Ini yang terakhir sih Gus, ini yang terakhir kali karena udah lama juga kan aku diomelin lagi sama tim kreatif. Iya. Dengerin dulu. Mungkin kan ada teman saya gitu Gus yang istilahnya tingkah lakunya itu mungkin ya apa namanya, kita kan seperti wali mungkin kali gitu ya. Seperti wali gitu. Majnun tuh. Tapi dia punya cara ibadah yang berbeda mungkin kan gitu. Nah, barangkali teman-teman juga yang lain gitu kan pengen menjadi wali gitu. Dalam artian ini yang mencapai titik titik makrifat gitu Gus. Kira-kira ada step-stepnya nggak Gus gitu. Barangkali ya itu teman saya mengikuti step yang ini gitu Gus. Gitu. Dia punya cara sendiri gitu kan. Ya balik lagi kalau masalah kewalian tadi kan, ini kan berbicara soal pengarahan guru mursyid tadi, ada salib, itu juga harus ada sanad yang mutasil, artinya sanad yang jelas. Ya mungkin kita pandang caranya berbeda, nggak masalah asalkan di situ cara yang berbeda tadi ada madhabnya Pak, ada sanad mutasilnya. Kalau berbeda tapi ngawur dan bodoh itu ya nggak boleh gitu loh. Makanya kan harus ada pertanggungjawabannya. Untuk proses menuju kewalian itu masih bisa dicari Pak, tapi harus kita ingat layak riful wali ilal wali. Tidak tahu itu seorang wali kecuali dia wali kan gitu. Artinya kewalian masih bisa dicari dan step-stepnya sangat berbagai macam, banyak sekali gitu loh. Ada yang
menurut cerita dulu itu wali itu ada yang hanya dengan tidur saja juga ada, hanya dengan karena istrinya galak sering dimarahi dan dia sabar itu juga bisa menjadi wali juga banyak ya, artinya macam-macam lah. Tapi kan yang sekarang juga banyak dipahami itu kalau orang-orang yang khusyuk gitu sering zikir itu pasti akan jadi wali. Ya itu mungkin ada benarnya, tapi juga wali itu tidak hanya dari jalur itu saja gitu loh, ada dari jalur keilmuan tadi. Masuk kayak teman saya tadi itu jarang ini. Iya. Itu temennya kita kenal ya. Ya mungkin kenal lah. Oke Gus, karena kita udah hampir 30 menit gitu kan, kira-kira dari Gus atau Cak Nabil itu ada closing statement apa gitu untuk untuk hari ini loh, podcast kali ini? Ya artinya dari sekian banyak yang saya ucapkan tadi itu pada intinya kita sebagai hamba ya wajib menghamba dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Artinya terkait Islam, iman, ihsan, dan juga terkait syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat itu harus dijalankan semuanya. Itu kan sebuah proses untuk mencapai hasil paling puncak yaitu makrifatullah tadi. Ya meskipun itu sangat sulit juga proses-prosesnya, tapi kan kita hidup itu diniati untuk belajar. Seperti yang saya dengar dari riwayat-riwayat dulu itu ada namanya Mbah Kiai Muhammadun Pondoan Pati Jawa Tengah itu ketika kita hidup itu diniati belajar gitu loh. Andaikan kita mati itu masih dalam keadaan belajar. Makanya kan itu. Ya mungkin itu saja sih. Dari Cak Nabil mungkin apa? Kalau dikit aja sih. Jadi aku sedikit mengutip kata-katanya Nietzsche ya. Dia pernah berkata, Tuhan telah mati dan kita yang telah membunuhnya. Siapakah kita? Kita adalah pembunuh dari segala pembunuh. Jadi maksudnya gini, ya sebenarnya kita sendiri nih ya, perbuatan kita, terus akibat nafsu kita itu yang membunuh Tuhan kita sendiri. Yang seharusnya kita menghamba, tapi ya dengan kelakuan-kelakuan kita yang lebih dari binatang atau setan itu sendiri ya, makanya kita ngebunuh Tuhan dalam diri kita sendiri itu aja sih. Ya oke, terima kasih atas kunjungannya pada kali ini. Ya, Kesempatan di siap. podcast ini kan mudah-mudahan Siap. ya kita masih mengonten lagi lah gitu, Iya. karena belum ada bintang tamu lagi sebenarnya sampai saat ini. Baru ya beliau-beliau ini lah yang mau mampir di channel Ruang Depan ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang masih setia untuk mendengarkan podcast kita. Tetap sekali lagi untuk bantu channel kita dengan cara like, comment, subscribe, and share channel YouTube kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.